what they do. Hello guys, balik lagi sama Gofreng. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam kondisi sehat-sehat aja ya. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Camp of Soul Pets atau Huang Chongxi episode 11. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, Abang Frank rekap tipis-tipis dulu part sebelumnya, supaya kalian gak gagal paham ya guys ya. Demi mengatasi masalah krisis perdagangan keluarganya, Cumo lantas memutuskan untuk turun tangan menghabisi tuan muda keluarga Yang. Namun siapa sangka, aksi tersebut justru membawa Cumo memasuki hutan patah dan mendapatkan satu Pokemon baru. Waduh. Daripada kalian nambah penasaran, yuk langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Singkat cerita, setelah mendengar semua tentang adik keempat alias Cumo kini berada di hutan patah, Cuning pada awalnya meminta sang kakek bernama Cuming untuk mengirim bala bantuan. Meskipun pada awalnya kakek Ming tidaklah mempercayai semua perkataan Ning, tapi tiba-tiba melihat kembali Cumo di dalam ruangan sontak saja mengejutkan semua orang. Bahkan di saat kakek Ning masih tidak menyangka dengan hal itu, Cumo tanpa basa-basi langsung menanyakan keadaan bapaknya. Kakek Ming mengatakan, Tia Cheng sedang memenuhi janji terhadap Istana Iblis. Pasalnya hal tersebut sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai ketua keluarga. Tidak berselang lama, ketika Cumo sedang mengingat masa kecilnya bersama sang ayah, Ting Yu terlihat menghampirinya dan melaporkan jika dalang perampokan sebelumnya disebabkan oleh putra kedua keluarga yang bernama Mantian. Ting Yu melanjutkan, dalam waktu dekat kota Luo akan mengadakan acara pelelangan besar-besaran. Bahkan menurut informasi yang dia terima, Yang Mantian pastilah berpartisipasi untuk mendapatkan jantung pohon iblis. Mendengarkan hal itu, Cumo lantas memerintahkan Ting Yu agar melelang armor jiwa level 6 miliknya dan mengajukan penawaran tertinggi untuk mengulur waktu. Sedangkan dirinya akan mencoba menghadang rombongan keluarga yang di perbatasan. Meskipun Ting Yu mengerti dengan perintah barusan, namun masih ada satu hal penting yang harus Ting Yu sampaikan. Kira-kira apa ya guys ya? Ada yang tahu? Tenang, nanti Mimin jelasin ya guys ya. Di sisi lain, sambil membawa uang keluarga yang ke acara pelelangan kota Gang Luo, Mantian bersama putranya terlihat menyarankan semua pasukan untuk mencari rute tercepat. Jika sampai terlambat, mereka akan mendapatkan hukuman dari ketua keluarga Yang. Sayangnya baru saja berjalan beberapa meter, Cumo lantas memerintahkan kelompok Istana Iblis bersama Iblis Mimpi Buruk Hijau menyerang keluarga Yang. Tepat di momen genting, walaupun Mantian mencoba untuk menjelaskan kepada kelompok Istana Iblis bahwa keluarga Yang tidaklah pernah menyinggung mereka, serta memiliki hubungan baik dengan Xian Guanghan, kelompok tersebut seolah-olah tidak memperdulikan penjelasan barusan. Bahkan secara barbar langsung bergerak menuju ke arah pasukan keluarga Yang dan membantai mereka satu persatu. Merasa tidak terima dengan penyerangan tersebut, serta mereka juga tidaklah memiliki pilihan, Mantian bersama Sang pada akhirnya langsung turun tangan memerintahkan hewan jiwa untuk membalikan keadaan. Walaupun combo maut bapak sama anak berjalan sesuai harapan, serta mereka juga merasa di atas angin bisa memenangkan perang tersebut, namun faktanya berkata lain. Cumo dengan cepat memerintahkan prajurit Istana Iblis dan Iblis Mimpi Buruk untuk mendengarkan instruksinya.
Singkat cerita, tepatnya di acara pelelangan kota Gangluo, pemandu lelang lantas mengumumkan jika acara ini sudah memasuki barang ke-11 yaitu jantung pohon iblis. Selain memiliki atribut kayu, jantung tersebut dikatakan bisa meningkatkan kekuatan hewan peliharaan jiwa setara dengan level komandan dan dilelang dengan harga awal sekitar 700.000. Sementara itu di bangku VIP, ketua keluarga yang bernama Yang Kuo bersama cucunya alias Yang Luobin terlihat sedang memantau acara lelang. Bahkan setelah melakukan diskusi, Luobin lantas menawar jantung pohon iblis seharga 750.000 dan tiba-tiba 似乎是包间传来的。80万， meskipun ucapan tersebut sempat memancing kemarahan Luobin, tapi sang kakek memintanya untuk santuy dulu dengan alasan tamu misterius itu baru pertama kali mengikuti acara lelang selama beberapa tahun terakhir. Bukannya menuruti perkataan Kuo, Luobin justru tidak memperdulikan identitas tamu tersebut. Kemudian mengajukan penawaran sebanyak 900.000, tapi lagi dan lagi, gadis misterius tersebut kembali menghentikan penawaran keluarga Yang, sehingga bikin Luobin naik darah. Bahkan di saat dia ingin menawar jantung pohon iblis, kakek Kuo langsung mencegahnya. Pasalnya harga jantung tersebut hanya bernilai 1 juta. Sementara itu, dikarenakan keluarga besar kota Gangluo tidak ada yang memberikan penawaran, pemandu lelang lantas menyatakan kalau barang tersebut jatuh ke tangan Tingyu. 可爷爷怎么就这么……成交。 Melihat Luobin masih saja tidak terima dengan hal ini, Yang Kuo terlihat menyarankan sang cucu untuk menyimpan dendam ini terlebih dahulu. Selain dia akan mengirim seseorang untuk menyelidiki gadis misterius tersebut, rombongan mantian juga belum tiba sampai detik ini. Di sisi lain, setelah melakukan perbaku hantaman secara singkat, keluarga Yang kini mulai kesulitan menghadapi prajurit Istana Iblis. Oleh sebab itu, Mantian segera memerintahkan beberapa pasukan yang tersisa untuk melanjutkan perang tersebut, sedangkan dirinya bersama Sang memutuskan untuk mencari bala bantuan. Pasca kepergian bapak sama anak, Cumu lantas meminta pasukan pembunuh mendengarkan instruksi darinya, bekerja sama untuk merampas harta keluarga Yang, sementara dia akan mengejar kedua orang tersebut. Tidak berselang lama, di saat Mantian bersama putranya beranggapan kalau mereka sudah berada di lokasi yang aman. Namun kenyataan berkata lain. Cumu tiba-tiba saja muncul di lokasi ini. Meskipun kedatangannya sempat bikin Mantian terkejut-kejut, serta bersedia menyerahkan sejumlah uang dengan nilai fantastis asalkan Cumu bisa melepaskan mereka. Namun mengingat perkataan Tingyu sebelumnya, jika keluarga Yang telah bekerja sama dengan Istana Iblis untuk menangkap beberapa pemuda untuk dilatih sebagai pembunuh, dan semua keuangan ditangani oleh Mantian bersama putranya, Cumu tanpa basa-basi langsung membakar uang tersebut. Merasa muak sama tingkah pemuda di hadapan mereka, baik Sang dan juga Mantian secara paksa menggunakan binatang haus darah untuk memulai baku hantam. Tapi seolah-olah tidak menghiraukan kedua keluarga Yang, Cumu lantas memanggil rubah ekor 6 untuk menghadapi binatang haus darah. Melihat hal itu, Sang langsung memerintahkan binatang haus darah untuk mengatasi Moye. Walaupun teknik serangan gabungan neraka darah mampu membatasi pergerakan sang rubah, sayangnya hal itu tidaklah bertahan lama. Pasalnya kekuatan Moye terlalu overpower. Bahkan hanya satu kali gerakan manja, dia berhasil melenyapkan binatang haus darah, sedangkan Cumu memfokuskan diri membunuh Yang Sang. Kejadian barusan sontak saja menjadi pukulan telak bagi sang ayah. Oleh sebab itu, Mantian berniat untuk membalaskan kematian putranya. Bukannya takut sama ancaman tersebut, Cumu masihlah terlihat santuy. Kemudian memberikan instruksi kepada Moye agar melepaskan kemampuan mata darah. Merasa tidak ada pilihan lain, serta dia juga nggak mungkin bisa melanjutkan baku hantam, Mantian lantas menggunakan teknik 1000 bayangan alias melarikan diri. Melihat hal itu,
Cumu segera meminta Moye untuk menggunakan teknik amarah untuk mengakhiri perang tersebut. Singkat cerita, kembali lagi ke pavilion pelelangan. Mbak-mbak pemandu lelang terlihat membawa sebuah barang selanjutnya, di mana barang tersebut merupakan armor tingkat 6 milik Cumo. Belum sempat mbak pemandu lelang membuka harga awal, tetua Cuming lantas menawarnya dengan harga 4.200.000. Meskipun penawaran ini sempat menimbulkan pertanyaan bagi seluruh anggota keluarga Chu, tapi si kakek menegaskan hal itu dia lakukan untuk memberikan hadiah kepada Cumo. Tidak ingin kalah oleh keluarga Chu, Luo Bin langsung mengajukan penawaran sebanyak 4,5 juta. Di waktu yang sama mendengarkan penawaran tersebut, serta mendapati laporan dari anggotanya jika keuangan keluarga Chu sudah menipis, kakek Ming pada akhirnya dengan berat hati haruslah merelakan armor tingkat 6. Namun siapa sangka hal mengejutkan benar-benar terjadi. Ting Yu justru menawar barang itu dengan harga 4,6 juta. Seolah-olah nggak mau kalah untuk kedua kalinya, Mbak Kuo langsung mengajukan penawaran 4,8 juta. Bukannya menyudahi penawaran tersebut, Ting Yu kembali menaikkan harga sebanyak 5 juta. Meski perkataan ini sempat memancing emosi Luo Bin, tetapi sang kakek lantas memintanya agar tidak melanjutkan penawaran dengan alasan jika melebihi 5 juta, barang tersebut sudah tidak layak. Terlebih lagi, dia sendiri masih Herman. Kenapa Mantian belum juga datang ke acara pelelangan? Di saat Ting Yu mendapatkan perintah dari Cumo untuk membuka pintu, Luo Bin berambisi untuk mendapatkan armor tingkat 6 dengan harga 5,5 juta. Sehingga pemandu lelang menyatakan jika armor tersebut jatuh di tangan keluarga Yang. Pada awalnya, Luo Bin merasa cukup puas bisa mendapatkan barang lelang. Namun di waktu bersamaan, seorang pelayan melaporkan semua emas keluarga Yang telah menghilang. Dengan situasi kepanikan, Ting Yu langsung menjalankan perintah sesuai instruksi Cumo untuk membuka pintu. Tepat di momen ini, ketika keluarga Yang haruslah menyelesaikan pembayaran di belakang panggung, jagoan kalian mencoba memprovokasi Mbah Kuo. Apakah keluarga Yang ingin menarik kembali kata-kata sebelumnya? Di saat ingin terjadi adu bebacot, setelah mendengar dari pelayan jika keluarga Yang gak sanggup membayar barang tersebut, mbak-mbak pemandu lelang segera mengumumkan bahwa keluarga Yang telah didiskualifikasi, sehingga pemenang armor tingkat 6 jatuh kepada Tuan Muda Istana Iblis alias Cumo. Sambil berjalan meninggalkan ruangan, merasa tidak terima atas kejadian sebelumnya, Mbah Kuo bersama Luo Bin memiliki sebuah rencana. Mereka bertujuan untuk memberitahu masalah ini kepada Master Muda Istana Iblis Mimpi Buruk alias kakak Luo Bin bernama Yang Luosen. Waduh, gawat ya guys ya. Nah, seperti itulah alur cerita perjalanan King Cumo di episode 11-nya. Gimana guys, mendapat kalian? Pasti gigi parah ya kan? Selain jagoan kalian berhasil merampas harta keluarga Yang, dia sendiri bertindak nekat untuk mengakhiri nyawa Yang Seng bersama Yang Mantian. Sedangkan Ting Yu ditugaskan untuk mencegah aksi keluarga Yang dalam hal penawaran barang lelang. Waduh, ya guys ya. Yaudahlah guys, kita lanjut lagi di part selanjutnya. Terima kasih banyak yang udah mampir dan nonton sampai habis. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan nyalain juga notifikasinya, supaya teman-teman santuy nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Di sini Abang Frank ganteng dan baik hati mau rebahan dulu. See you next time guys. We died with a purpose, all the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is